Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akuntansi biaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab 11 yaitu departementalisasi biaya overhead pabrik. Kelompok kami beranggotakan saya Eva Yunis Listiawati, yang kedua Aji Saputro, yang ketiga Gideon Insafi, yang keempat Bayu Pamungkas, yang kelima Aristiani, yang keenam Herlina Effendi, dan yang ketujuh Hasna Fairuz. Baik, untuk yang pertama ialah pengertian departementalisasi biaya overhead pabrik atau biasa disingkat dengan BOP, yaitu adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani biaya overhead pabrik. Departementalisasi BOP bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Dalam departementalisasi BOP, tarif biaya overhead dihitung untuk setiap departemen produksi dengan dasar pembebanan yang mungkin berbeda di antara departemen-departemen produksi yang ada. Oleh karena itu, departementalisasi BOP memerlukan pembagian perusahaan ke dalam departemen-departemen untuk memudahkan pengumpulan biaya overhead yang terjadi. Dan dari departemen-departemen itulah yang merupakan pusat-pusat biaya pabrik. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Aji Saputro. Baik, saya Aji Saputro. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Eva. Langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik departemen. Yang pertama, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik untuk setiap departemen. Dalam departementalisasi BOP, tarif biaya overhead dihitung untuk setiap departemen produksi dengan dasar pembebanan yang mungkin berbeda di antara departemen-departemen produksi yang ada. Oleh karena itu, departementalisasi BOP memerlukan pembagian perusahaan ke dalam departemen-departemen untuk memudahkan pengumpulan biaya overhead pabrik yang terjadi. Yang kedua, alokasi biaya overhead pabrik dari departemen jasa ke departemen produksi. Jika di antara departemen-departemen pembantu terdapat transfer jasa secara timbal balik dan di dalam pembuatan tarif biaya overhead transfer jasa ini tidak akan diperhitungkan, maka perlu dilakukan alokasi biaya overhead antara departemen pembantu. Sebelum biaya overhead departemen pembantu akhirnya dialokasikan ke seluruh departemen produksi. Yang ketiga, penentuan tarif biaya overhead pabrik ke departemen. Jika tarif biaya overhead telah ditentukan pada awal tahun, maka selama tahun anggaran, pesanan atau produksi yang diolah dalam departemen produksi dibebani dengan biaya overhead atas dasar tarif tersebut. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Gideon. Baik, terima kasih Mas Haji. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Mas Haji mengenai penyusunan anggaran biaya overhead pabrik atau penyusunan anggaran BOP untuk setiap departemen di suatu pabrik. Nah, jadi di sini terdapat dua departemen yang kita bahas, yaitu departemen produksi dan juga departemen jasa. Jadi untuk ada beberapa tahap di sini penyusunannya. Yang pertama yaitu menyusun anggaran BOP langsung per departemen tadi pada kapasitas yang telah ditetapkan baik di departemen produksi maupun di departemen jasa. Nah, jadi di sini ada anggaran BOP langsung dan anggaran BOP tidak langsung. Jadi untuk yang sebelum kita membahas selanjutnya, kita akan mengenal apa itu BOP langsung dan tidak langsung. BOP langsung kita contohkan seperti gaji mandor departemen produksi atau gaji mandor di departemen jasa. Jadi BOP langsung ini akan memberi yaitu biaya yang diberikan kepada setiap penerima manfaatnya. Nah, contohnya seperti tadi gaji mandor departemen produksi. Jadi yang akan menerima manfaat dari biaya tersebut dia mandor departemen produksi ataupun jasa tadi. Nah, untuk yang
contoh dari anggaran BOP tidak langsung yaitu seperti biaya listrik, kemudian biaya air, kemudian biaya bahan bakar, kemudian penyusutan gedung, dan ada lagi pajak properti maupun asuransi kebakaran. Nah, untuk yang pertama tadi yaitu menyusun anggaran BOP tidak langsung. Nah, untuk yang kedua yaitu menyusun anggaran BOP tidak langsung departemen di setiap departemen tadi. Jadi yang untuk yang pertama sudah disusun anggaran BOP langsung, kemudian yang kedua ini kemudian menyusun anggaran BOP tidak langsungnya. Nah, setelah semuanya ini sudah disusun dan kemudian sudah dimusyawarahkan, mungkin tindak lanjutnya akan ditindaklanjuti oleh kepala bagian masing-masing. Nah, untuk yang proses selanjutnya itu distribusi BOP tidak langsung ke departemen masing-masing yang akan menikmatinya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu menjumlah seluruh BOP per departemen untuk mendapatkan BOP per departemennya. Jadi di sini menjumlahkan mungkin mencari rata-ratanya agar departemen ini memberikan kontribusi yang bagus, yang baik bagi perusahaan sesuai dengan anggaran yang sudah dianggarkan tadi dan disusun tadi. Sampai di sini penjelasan dari saya. Terima kasih. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Bayu. Terima kasih. Tentang alokasi biaya overhead pabrik dari departemen data ke departemen produksi. Metode yang dapat dilakukan dalam pengalokasian BOP yaitu 1. Metode alokasi langsung atau direct allocation method. Yang kedua, ada metode alokasi bertahap atau step method. Metode alokasi yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen yaitu metode alokasi kontinu dan metode aljabar. Sedangkan metode alokasi yang tidak dapat memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu yaitu metode alokasi yang diatur. Terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Ari. Saya akan menjelaskan tentang penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Di sini tarif pembebanan BOP dihitung dengan cara membagi total departemen produksi setelah menerima alokasi BOP dari departemen pembantu dengan dasar pembebanan yang digunakan. Dalam penentuan biaya overhead pabrik terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan anggaran BOP per departemen. Yang kedua, alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Selain itu, macam metode alokasi BOP departemen pembantu terdapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode alokasi langsung, dan yang kedua, metode alokasi bertahap. Penyusunan anggaran BOP ke departemen dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, penafsiran BOP langsung ke departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Yang kedua, penafsiran BOP tak langsung departemen. Yang ketiga, distribusi BOP tak langsung departemen ke departemen yang menikmati manfaatnya. Yang keempat, menjumlah BOP per departemen untuk mendapatkan anggaran BOP per departemen produksi maupun departemen pembantu. Di sini biaya tak langsung departemen terdiri dari biaya depresiasi gedung, biaya reparasi dan pemeliharaan gedung, gaji pengawasan departemen, biaya angkutan waktu, dan pajak umum.
dinikmati oleh departemen produksi saja. Metode alokasi biaya dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi, yaitu ada 3 metode. Yang pertama ada metode langsung, metode bertahap, dan metode simultan. Yang pertama ada metode langsung. Metode langsung merupakan metode pengalokasian biaya yang dilakukan secara langsung dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi yang menerima manfaatnya, tanpa melihat ada tidaknya departemen jasa lain yang menerima manfaat dari departemen jasa ini. Dengan kata lain, metode ini tidak mempertimbangkan hubungan timbal balik jasa yang diberikan di antara departemen jasa yang lain. Metode ini merupakan metode yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Yang kedua ada metode bertahap. Dalam metode ini, salah satu departemen jasa akan dipilih untuk dialokasikan seluruh biayanya ke departemen jasa yang lain dan ke departemen produksi. Pemilihan departemen jasa yang pertama kali dipilih untuk dialokasikan didasarkan pada departemen jasa mana yang memberikan jasa lebih besar ke departemen jasa lainnya. Jadi, sifat metode ini adalah jika departemen telah memberikan manfaat kepada departemen lain, maka tidak dapat menerima lagi manfaat dari departemen yang lain. Yang ketiga ada metode simultan. Dalam metode ini mempertimbangkan hubungan timbal balik jasa yang diberikan antara satu departemen jasa dengan departemen jasa lainnya. Berbeda dengan metode bertahap, di mana departemen jasa 1 yang dialokasikan pertama kali tidak menerima kembali biaya dari departemen jasa 2. Sementara dalam metode simultan, semua departemen jasa akan saling menerima biaya dari departemen jasa lainnya tergantung dari jasa yang diterimanya. Metode simultan merupakan metode yang lengkap dan sempurna jika dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Fairuz Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Herlina, yaitu mengenai materi biaya overhead pabrik aktual per departemen dan selisih biaya. Pada awal periode sebelum pembebanan biaya overhead pabrik ke dalam produk atau pesanan, terlebih dahulu ditentukan tarif setiap departemennya sebagai alat pengendalian biaya dan perhitungan biaya yang akurat. Demikian juga selama periode berjalan, biaya overhead pabrik aktual yang telah terjadi itu dicatat ke dalam akun pengendali di buku besar. Sementara rincian biaya dicatat ke dalam buku pembagi biaya overhead pabrik. Didasarkan pada hal tersebut, setiap biaya harus dibebankan pada suatu departemen dan buku pembagi tertentu. Pada akhir periode akuntansi, biaya overhead pabrik aktual direkapitulasi dengan cara yang sama seperti perhitungan tarif biaya di awal periode. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menyusun ikhtisar biaya overhead pabrik aktual ke dalam biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Lalu yang kedua adalah mengalokasikan biaya overhead pabrik aktual tidak langsung departemen ke masing-masing departemen, yaitu departemen produksi dan departemen jasa. Yang ketiga adalah mengalokasikan biaya overhead pabrik aktual departemen jasa ke biaya overhead pabrik aktual departemen produksi. Lalu langkah yang terakhir adalah menjumlahkan biaya overhead pabrik aktual untuk masing-masing departemen produksi. Nah, untuk tujuan pengendalian biaya, biaya overhead pabrik applied dan biaya overhead pabrik aktual di masing-masing departemen produksi itu diperbandingkan. Nah, perbandingan ini dilakukan agar dapat diketahui apabila terdapat selisih, baik itu lebih dibebankan atau over applied ataupun kurang dibebankan, yaitu under applied. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Apabila ada